Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, kalian pernah dengar nggak sih tentang integral ini? Kalau belum, kita simak baik-baik video ini ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan kegiatan yang berkebalikan, kayak naik turun, maju mundur, terus apa lagi? Pokoknya yang berkebalikan kayak kanan kiri. Terus, nah di matematika juga kan ada yang berkebalikan kayak positif negatif, dijumlah atau dikurangi. Nah, sifat berkebalikan itu bisa juga disebut sebagai inversnya kan. Nah, kira-kira kalau integral ini itu dia kebalikan dari apa kira-kira? Nah, sebelum video ini kalian pasti pernah mempelajari tentang turunan. Nah, turunan itu kebalikannya adalah atau inversnya adalah integral. Nah, jadi integral ini bisa disebut sebagai anti turunan gitu. Nah, lambang integral itu sendiri kayak huruf S gitu, tapi begini bentuknya. Nah, lambang ini adalah simbol integral. Kemudian ada fx. Fx itu kan fungsi ya. Fungsi di samping lambang integral disebut integran. Nah, sedangkan integral fx dx yang ini disebut sebagai integral tak tentu gitu. Nah, dibacanya integral dari fx terhadap x. Kalian pernah kalau di turunan itu kan ada dx per dx dy gitu-gitu kan. Nah, berarti kan kalau dx per dy itu adalah turunan x terhadap turunan y terhadap x gitu kan. Nah, sedangkan di sini ada integral fx dari dx gitu. Paham sampai sini? Jadi integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan ada sebuah fx, turunannya itu kan f aksen x kan. Nah, sedangkan jika f aksen x adalah turunan dari fx, maka misalkan kita mau cari fx-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada turunannya kan f aksen x, terus kita mau naikin dari f aksen x ke fx, itu disebut integral gitu. Nah, integral sebagai anti turunan itu gimana sih maksudnya? Nih kita lihat ya, proses mendapatkan dy per dx dari y, suatu fungsi x atau suatu fx, disebut diferensial atau disebut turunan. Nah, sedangkan proses mendapatkan y dari dy per dx disebut integral gitu. Jadi kan kebalikan kan, kalau ini mendapatkan dy per dx dari y, kalau integral mendapatkan y dari dy per dx gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke rumus-rumus untuk materi integral tak tentu. Nah, di rumus-rumus ini ada sifat-sifat integral, di mana sifat ini bisa digunakan untuk memudahkan kalian menyelesaikan masalah integral. Oke, kita mulai ke rumus-rumus integral tak tentu. Oke, di sini ada yang pertama, ada integral dx itu sama dengan x plus c. Terus kenapa sih ada plus c-nya? Plus c itu adalah plus konstanta, jadi konstanta tertentu. Dimana kalau misalkan kita menurunkan 2x tambah 4, itu hasilnya 2 kan turunannya. Nah, tapi kalau misalkan dibalik, integral dari 2 itu kan berarti ada jadinya 2x nih misalkan. Nah, tapi kan plus 4-nya bisa berapa aja, makanya ada plus c. Nanti kita bahas lagi di contoh yang lain, oke? Sini ada integral a dx, atau tadi integral misalkan integral dari sebuah bilangan itu sama dengan ax tambah c gitu. Jadi kalau ini kayak hasil integral 1 dx sama dengan x plus c. Jadi kalau integral tak tentu, hasil belakangnya harus ada plus c. Sedangkan integral a dx sama dengan ax plus c. Sekarang ada integral pangkat, di mana untuk setiap n anggota bilangan real, n tidak boleh sama dengan 1, berlaku integral x pangkat n dx sama dengan, ini adalah rumus paling umum untuk integral tak tentu, di mana rumusnya adalah misalkan
yang mau kita integralkan itu x pangkat n. Maka kita akan dapatkan, kita tulis 1 per pangkatnya kan n kan asalnya, 1 per n tambah 1. Jadi kita perhatikan pangkatnya, 1 per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1. Kan asalnya x pangkat n, jadi x pangkat n plus 1. Ingat, kalau misalkan turunan itu min 1 kan n min 1. Kalau integral plus 1, jadi n plus 1. Oke, kita lihat di sini contoh untuk yang integral pangkat. Ada integral dari x pangkat 4 dx itu terhadap x. Sama dengan, berarti 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 plus c. Paham ya? Sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 plus c. Gitu. Nah, maksud plus c itu adalah misalkan gini, kita mau menurutkan di sini ada y sama dengan 2x plus 4 misalkan. Terus turunan dari ini y, apa aksennya? 2 kan turunannya. Terus kita mau integralin dari y pangkat x ke y. Integral 2 dx sama dengan berapa? Yang ini ya, integral a dx, ax tambah c. Berarti 2x tambah c. Sama kan? Coba kalau misalkan y-nya sama dengan 2x tambah 8 atau 2x tambah 17. Y aksennya tetap 2 kan? Gitu. Makanya kalau pas makanya di anti turunannya itu harus ada tambah c untuk integral tak tentu. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Oke, sebelum kita ke rumus yang lain, kita contoh lain dari integral pangkat dulu nih. Misalkan ada integral dari 1 per x pangkat 3 dx. Oke, ini kita rubah dulu bentuknya jadi sama dengan integral x pangkat negatif 3 dx supaya kita mudah gitu. Nah, ini bentuk eksponen ya. Biasanya kan kalau misalkan ada yang di bawah terus kita mau jadiin di atas, jadinya jadi negatif gitu kan pangkatnya. Oke, sama dengan tinggal 1 per, berarti asalnya negatif 3 tambah 1 x pangkat negatif 3 tambah 1 plus c sama dengan 1 per negatif 3 tambah 1 negatif 2 x pangkat negatif 2 plus c sama dengan min 1 per 2x 2x pangkat min 2 plus c sama dengan, ini kan pangkatnya negatif nih, biar pangkatnya positif kita pindahin lagi ke bawah, 1 per min 1 per 2x kuadrat plus c gitu. Paham ya? Oke, satu lagi. Di sini ada integral dari x akar x dx. Kita rubah juga. X akar x itu, x ini kan x pangkat 1 ya. Yang satu lagi akar x itu adalah x pangkat setengah dx. X pangkat 1 dikali x pangkat setengah itu sama aja kayak x pangkatnya dijumlahin 1 tambah setengah. Jadilah integral dari x pangkat 3 per 2 dx. Yang ini yang kita kerjain. Jadinya 1 per 3 per 2 plus 1 x pangkat 3 per 2 plus 1 plus c. Tuh, sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 3 per 3. Jadi 5 per 2 x pangkat 5 per 2 tambah c. Dari sini ini tinggal kita tukar ya, yang asalnya 5 per 2 jadi 2 per 5. 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus c. Nah, yang x pangkat 5 per 2 nya ini kalian boleh bentuk lagi menjadi bentuk akar lagi. Jadinya 5 per 2 itu kalau misalkan kita kurangi jadi 1 per 2, jadinya x kuadrat dikali x pangkat 1 per 2. Ini ya, x 5 per 2 itu sama dengan x pangkat 4 per 2 dikali x
pangkat 1/2. 4 tambah 1, 5/2 gitu ya. Jadinya yang ini X kuadrat, yang ini akar X. Paham ya? Jadinya sama dengan 2/5 X kuadrat akar X tambah C. Tuh. Oke, kita ke rumus yang selanjutnya. Di sini ada integral perkalian skalar. Nah, untuk setiap bilangan real K berlaku integral dari K fx dx, jadi itu dikalikan K ya, sama dengan K-nya boleh dikeluarin, dikali integral dari fx dx. Misalnya, contoh integral 4x pangkat 3 dx. Ini bisa 4-nya kita keluarin. Integral x pangkat 3 dx. Jadinya 4 dalam kurung, yang ini yang diintegralin 1/3 tambah 1, 4x pangkat 4 plus C. C-nya di luar ya. Plus C sama dengan 4 kali 1/4, 1, jadi x pangkat 4 plus C. Itu. Paham ya? Oke, kita ke rumus yang selanjutnya. Di sini ada integral penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada kalau misalkan integral fx plus gx dx itu kita bisa pisahin. Jadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga yang pengurangan. Gitu. Jadi kita bisa pisahin. Kita bisa integralin satu-satu per fungsinya. Gitu. Misalkan kayak gini. Sini contohnya ada integral 2x min 1 dikalikan dengan x plus 3 dx. Yang ini kita kaliin dulu. Sama dengan 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 3 plus 6x dikurangi x. Jadinya plus 5x min 1 kali 3 min 3 dx. Nah, terus di sini kan ada 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Nah, kita bisa pisahin, kita bisa integralin satu-satu. Integral 2x kuadrat dx ditambah integral 5x dx dikurangi integral 3 dx. Gitu. Sama dengan kita tinggal integralin. Yang ini berarti 2 per. Ini 2-nya boleh keluar, boleh juga di dalam. Oke. Kalau menurut sifat yang tadi atau menurut rumus yang tadi, jadinya 2 integral x kuadrat dx. Ya. Sama dengan 5 tambah 5 integral x dx min, ini langsung aja ya, integral 3 dx itu adalah 3x plus c. Oke. Sama dengan, kita pindah sini, sama dengan 2 integral x kuadrat dx, berarti 2 dikali 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini udah ada c, jadi kita namain ini c1, ditambah 5, yang ini jadi dikali 1/2 x kuadrat plus c2 dikurangi yang terakhir dikurangi 3x plus c3, sama dengan kita satuin semuanya jadi 2/3 x pangkat 3 ditambah 5/2 x kuadrat dikurangi 3x plus, yang ini tambahin aja semua c-nya jadi c aja. Gitu. Jadi ini c1, c2, c3-nya tidak mempengaruhi. Yang penting nanti di akhir ada plus c. Oke? Oke, ini adalah rumus yang terakhir. Integral metode substitusi. Jadi substitusi itu adalah mengganti atau memisalkan fungsi yang akan diintegralkan menggunakan sesuatu yang lain gitu. Nah, bentuk umumnya itu adalah integral fu dikalikan dengan turunan u terhadap x du sama dengan integral fu du. Jadi nanti kita rubah fungsi utamanya menjadi u dulu, kemudian kita cari turunan u-nya, baru nanti kita masukkan ke dalam integral fu du gitu.
Jadi nanti dx-nya atau d variabel yang akan diintegralkan dirubah menjadi du supaya lebih mudah. Nanti kita ganti lagi atau substitusikan lagi. Oke, contoh integral 5x min 3 dipangkatkan 6 dx. Kalau misalkan pangkatnya 2 atau 3 masih mending, kita bisa kaliin. Nah, tapi kalau misalkan pangkatnya lebih dari 3, itu kan lebih susah lagi. Nah, makanya kita pakai bentuk metode substitusi. Nah, yang kita misalkan adalah yang ini, fungsi yang ada di dalam kurung. Ya, jadi kita misalkan, misal u-nya adalah 5x min 3. Kemudian kita turunkan u. Jadi u aksen atau du per dx, jangan di sini ya, di bawahnya. Du per dx sama dengan atau turunan u terhadap x adalah 5. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah du. Jadi kita ganti biar jadi du sama dengan gitu. Oke. Jadinya si dx-nya kita pindahin ke atas atau 5-nya pindah. Jadi dx-nya diganti jadi du. Berarti kan kita pindahin nih. Ini jadi du per 5 sama dengan dx. Jadi dx yang ini kita ganti jadi du per 5. Gitu, paham ya? Oke, sampai sini kita udah punya du per 5. Terus kita udah punya u juga. Jadilah integral u pangkat 6, kan 5x min 3-nya diganti jadi u. Terus pangkat 6-nya tetap jadi u pangkat 6. Dikalikan dengan du per 5. Kan asalnya dx nih. Dx-nya jadi du per 5. Jadi du per 5. Du per 5 ini kan bentuknya sama aja kayak integral 1 per 5 u pangkat 6 du. Sama ya? Jadi ini du per 5 itu sama aja kayak du dikali 1 per 5. 1 per 5-nya keluarin aja. 1 per 5 integral dari u pangkat 6 du. Sama dengan 1 per 5 dalam kurung 1 per 7. U pangkat 7 plus C. Ya. Ingat ya, pangkatnya tinggal tambah 1 plus C. Dari sini tinggal 1 per 5 kali 1 per 7. 1 per 35 U pangkat 7 plus C. Sudah sampai akhir, kita tinggal ganti lagi U-nya sebagai 5x min 3. Jadinya 1 per 35 dalam kurung 5x min 3 dipangkatkan 7 tambah C. Gitu. Paham ya? Kita coba satu contoh lagi. Oke, ini contoh yang terakhir untuk integral metode substitusi. Sini ada contohnya integral dari x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2x plus 1 dipangkatkan 4 dx terhadap x. Nah, yang ini gimana? Nah, yang kita misalkan adalah yang berpangkat. Berarti kita misalkan U-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Berarti du per dx-nya adalah 2x plus 2. Terus kita tukarnya kayak tadi, jadinya boleh ya di sininya dx sama dengan du per 2x plus 2. Atau dx sama dengan, di sini kan ada x plus 1 ya, ini 2x plus 2. Kita rubah sedikit biar jadi ada x plus 1-nya. Jadi du per 2 dalam kurung x plus 1. Tuh. Oke, kita simpan di sini ya. Oke, terus kita selesaikan yang integral yang akan kita rubah menjadi u itu. Integral x plus 1 dikalikan u pangkat 4. Yang ini ya, yang di dalam sini x kuadrat tambah 2x plus 1 itu diganti jadi u. Terus dx ini kita ganti jadi du per 2 dalam kurung x plus 1. Sini. Di sini ada x plus 1, ini juga ada x plus 1. Jadi kita bisa bagi ya.
lagi. Tinggal sisanya. Di sini ada setengah nih. DU per 2 itu adalah setengah ya. Setengah U pangkat 4 DU sama dengan setengahnya keluarin. Jadi kita tinggal nyari integral dari U pangkat 4 DU sama dengan setengah dalam kurung 1 per 4 tambah 1 5 U pangkat 5 tambah C sama dengan setengah kali 1 per 5 1 per 10 U pangkat 5 tambah C. U nya tinggal diganti lagi sama yang ini, jadinya 1 per 10 dalam kurung X kuadrat tambah 2X tambah 1 dipangkatkan 5 plus C. Begitu. Paham ya semuanya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.